Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwigno, mahasiswa PPG Batch 3 UIN Salatiga, akan mempersembahkan video pembelajaran saya pada UKIN kali ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Siap ya semua ya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar bersama. Pelajaran kita sudah sampai bab 3 ya. Ingat ya? Oke, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin untuk doa bersama gitu ya. Kita berdoa. Siap. Gerak. Berdoa. Mulai. Setelah kita berdoa, mudah-mudahan semua yang kita usahakan mendapatkan barokah kebaikannya. Amin. Kemudian yang sedang sakit, ya kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Jadi sebelum kita mulai, kita cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak ada hari ini, kita akan lihat. Abdan Edul, itu ya. Anita Tri, Ardia Zivara, Asfi Arsyad, Aisyah, Aksel Dava, 3. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, lillahi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gimana setelah menyanyikan lagu kebangsaan? Baik ya, kemudian kita akan masuk ke materi ya. Materi pertama sudah kita pelajari dulu tentang sholat. Masih ingat ya tentang sholat ya? Kita ulangi dari awal lagi ya. Sholat untuk secara bahasa pengertiannya dulu ya. Silakan di jawab terang-terangan materi tentang sholat ya. Ingat ya. Coba terangkan sholat secara bahasa. Sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta
Ya, betul ya. Sekarang di sini salat secara istilah. Suatu perbuatan atau ucapan yang diawali dengan dan diakhiri dengan salam. Ya, betul ya. Sebuah ucapan perbuatan adalah tujuannya untuk berzikir. Ya, silakan kalian melihat tayangan tentang ya sudah ya. Lagi saja. Betapa kita itu merasa damai sekali. Hati ini terasa sangat sejuk ketika mendengar ayat-ayat Allah dibacakan. Lalu apa kaitannya dengan zikir? Ya, semuanya zikir secara bahasa coba dibaca. Secara bahasa adalah ingat atau menyebut. Kemudian secara istilah Mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. tambahin dengan tujuan untuk mendapatkan diri kepadanya. Kalau cuma ingat ya, ingat si dia. Tetapi kalau enggak tak ada tujuannya, yang pertama tadi mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ada 3 macam zikir ya. Ini sudah ada zikir secara hati, zikir ucapan, kemudian ada zikir secara perbuatan anggota badan kita. Itu namanya zikir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang zikir yang terakhir ini adalah menjauhi larangan-larangannya. Kaitannya dengan ini berarti kita ada kaitannya dengan sholat tadi. Yang sholat adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada yang hafal ayatnya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Karena sholat itu zikir. Sedangkan zikir, kalau zikir amal perbuatan berarti menjalankan perintah dan meninggalkan semua larangannya. Dan kekejian dan kemungkaran itu termasuk dari bagian larangannya. Betul nggak? Allah melarang kita berbuat keji. Allah melarang kita berbuat munkar. Kira-kira yang dilarang banyak ya. Tapi pokoknya semua perbuatan yang mengarah kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah namanya kekejian. Yang tidak sesuai dengan ajaran namanya kemungkaran. Ya, kemungkaran. Jadi semua yang bersifat kekejian dan kemungkaran itu dapat dihindari kalau kita benar-benar menjalankan sholat dan zikir secara sempurna. Ada pertanyaan? Percaya nggak? Iya. Dulu Rasulullah pernah menyampaikan hal ini. Sampai sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah sholat kita, jihad kita, semuanya masih kalah dengan ibadah itu? Iya. Apa itu? Nabi kemudian menjawab, yaitu mulut kita senantiasa berzikir. Jadi tidak henti-hentinya berzikir. Jadi walisan dubarat pun zikrillah, dan lisanmu, mulutmu selalu basah dengan zikir. Bukan basah dengan ludah, enggak. Tetapi basah dengan zikir, maksudnya penuh dengan zikir. Ngomong dikit, nganggur dikit, terus. Ini padahal ringan nggak? Lihat sesuatu, Anda lihat sesuatu ya, wah, lihat sesuatu yang mengagumkan, ringan, tetapi ternyata pahalanya bisa mengalahkan jihad, mengalahkan haji, sholat dan sebagainya. Itu zikir, luar biasa tentang manfaat zikir ya. Oke, ketika kita tahu sudah banyak manfaat zikir,
Gerak nggak hati kita untuk senantiasa berzikir? Tergerak ya? Oke, tergerak. Saya kasih sebuah soal ya. Buat kelompok, ngomong kelompok, membuat kelompok. Nah, ini mengelompok kegiatan kelompok. Silakan kalau sudah selesai di dan kelompok satu bacakan. Tadi minta kalian untuk bacakan. Penyebab pertama yaitu ketidaktahuan akan keutamaan zikir bagi kehidupan maupun banyaknya pahala zikir. Solusinya Oke, semuanya sudah silakan betul. Satu saja sih. Nanti kita simpulkan dulu. Silakan Nah ya, kita simpulkan dulu sebelum kalian mengumpulkan tugasnya. Jadi setelah kita belajar tentang manfaat, ya ada definisi pengertian zikir, manfaatnya, semoga kita bersemangat untuk menjalankan yang namanya salat dan zikir dengan penuh hikmah. Oke ya. Ya, akan kita lanjut untuk tidak lanjut ini ya, tidak lanjut untuk pembacaan evaluasi. Baik, kita rasa cukup ya. Saya rangkum dari pelajaran yang telah kita sampaikan pada siang hari ini. Jadi yang pertama kita rangkum dulu ya, pengertian sholat secara bahasa dan istilah. Sholat berarti berdoa atau berdoa minta kepada Allah, minta kebaikan. Secara istilah mengawali ini dengan takbir, ya segala ucapan perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lalu kemudian zikir, makna zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat atau menyebut. Istilahnya mengingat atau menyebut Allah dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya karena kita mengetahui manfaat zikir. Manfaat zikir sangat banyak, di antaranya dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dapat menjadikan amal ibadah kita berat nanti di timbangannya, di mizan ya. Tahu-tahu timbangannya berat, padahal kita nggak merasa beramal banyak. Kita sudah banyak berzikir. Bahkan kata Nabi ada amalan zikir ini yang ternyata bisa
bisa mengarahkan itu semua. Dengan catatan lisan kita selalu zikir kepada Allah. Kemudian ada banyak lagi ya bisa mungkin mengarahkan musuh kita yang terberat itu setan. Kita kalau sedang berzikir setan nggak akan bisa mendekat. Tetapi kalau kita bengong ngalamun, ya udah kita akan dikuasai oleh setan. Begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sujud, macam-macam sujud. Itu ya.